Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Muhammad Nugraha dari Prodi Sastra Inggris di mata kuliah pengantar manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Latar belakang. Kepemimpinan merupakan suatu topik bahasan yang klasik, namun tetap sangat menarik untuk diteliti karena sangat menentukan berlangsungnya suatu organisasi. Kepemimpinan yang kuat diperlukan agar organisasi dapat mencapai sasarannya. Masalah kepemimpinan masih sangat baik untuk diteliti karena tiada habisnya untuk dibahas di sepanjang peradaban umat manusia. Terlebih pada zaman sekarang ini yang semakin buruk saja moral dan mentalnya. Ibaratnya semakin sulit mencari pemimpin yang baik. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah pertama yaitu apa itu kepemimpinan, yang memiliki tujuan untuk memahami pengertian dari kepemimpinan. Lalu, apa fungsi kepemimpinan? Yaitu untuk memahami fungsi dari kepemimpinan. Apa saja teori-teori kepemimpinan? Yaitu untuk mengetahui teori-teori kepemimpinan. Apa faktor yang mempengaruhi kepemimpinan? Yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Lalu ada rumusan masalah, apa faktor keberhasilan seseorang menjadi seorang pemimpin, yaitu untuk mengetahui apa saja faktor keberhasilan seseorang menjadi seorang pemimpin. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Wahjo Sumiyo. Kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu hal yang melekat pada seorang pemimpin yang memiliki sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan dapat dikategorikan juga sebagai rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Yang kedua, kepemimpinan menurut Mujiono. Kepemimpinan merupakan pengaruh satu arah, karena pemimpin bisa saja memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Para ahli teori sukarela atau compliance induction theories cenderung memandang kepemimpinan sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sarana membentuk suatu kelompok yang sesuai dengan keinginan pemimpinnya. Yang ketiga, kepemimpinan menurut Sondag P. Siahaan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menjabat suatu posisi sebagai pimpinan organisasi atau perusahaan tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahan atau tim kerja lainnya demi tercapainya tujuan dengan mudah. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama yaitu fungsi instruktif. Fungsi instruktif menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas kepada anggotanya untuk menjalankan semua instruksi yang telah diberikan. Fungsi delegasi. Kepemimpinan juga memiliki fungsi delegasi, yakni memiliki arti perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun musyawarah. Penunjukan ini bertujuan untuk mengutus seseorang menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi ini menempatkan seorang pemimpin yang mampu mendorong semua anggota atau pengikutnya untuk berpartisipasi dan berinisiatif dalam satu atau suatu proyek bersama. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dalam kepemimpinan ini artinya pemimpin mampu untuk mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan anggotanya yang dikerjakan secara efektif guna mencapai tujuan dan tidak keluar dari aturan yang ditetapkan sebelumnya. Fungsi konsulatif.
Fungsi pengendalian dalam kepemimpinan ini artinya pemimpin mampu untuk mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan anggotanya yang dikerjakan secara efektif guna mencapai tujuan dan tidak keluar dari aturan yang ditetapkan sebelumnya. Teori kepemimpinan. Teori sifat. Seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Titik tolak teori. Keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat kepribadian baik secara fisik maupun psikologis. Keefektifan pemimpin ditentukan oleh sifat, perangai, atau ciri kepribadian yang bukan saja bersumber dari bakat, tapi dari pengalaman dan hasil belajar. Teori Gridman. Kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seorang lahir. Penis dan Nanus menjelaskan bahwa teori ini berasumsi pemimpin dilahirkan, bukan diciptakan. Kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. Teori Big Bang. Seperti namanya, artinya suatu peristiwa besar menciptakan seseorang menjadi pemimpin. Mengintegrasikan antara situasi dan pengikut. Situasi merupakan peristiwa besar seperti revolusi, kekacauan atau kerusuhan, pemberontakan, dan reformasi. Pengikut adalah orang yang mengokohkan seseorang dan bersedia patuh dan taat. Tingkah laku. Keberhasilan seseorang pemimpin sangat tergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Gaya atau perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah atau instruksi, cara memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan, cara membimbing dan mengarahkan, cara menegakkan disiplin, cara memimpin rapat atau cara menegur dan memberikan sanksi. Teori personal situational. Kepemimpinan dihasilkan dari rangkaian 3 faktor, yaitu sifat kepribadian pemimpin, sifat dasar kelompok, dan anggotanya serta peristiwa yang diharapkan kepada kelompok. Resistensi atas teori kepemimpinan yang telah diuraikan sebelumnya memberlakukan asas-asas umum untuk semua situasi. Hal ini tidak mungkin setiap organisasi hanya dipimpin dengan gaya kepemimpinan tunggal untuk segala situasi, terutama apabila organisasi terus berkembang atau jumlah anggotanya semakin besar. Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Karakter pribadi pemimpin. Yang sangat menonjol adalah intelijensi. Umumnya, pemimpin akan mempunyai taraf intelijensi yang lebih tinggi daripada yang dipimpin. Selain itu, ada karakteristik lain seperti kecerdasan dan memotivasi. Kelompok yang dipimpin. Kumpulan daripada karakteristik pribadi seorang pemimpin seperti yang diuraikan di atas itu belum berarti apa-apa sebelum ia menggunakan sebagai alat untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapai olehnya. Situasi. Setiap pemimpin akan berfungsi pada suatu situasi yang berupa situasi manusia, fisik, dan waktu. Tiap-tiap perubahan situasi membutuhkan perubahan dalam macam kemampuan memimpin. Dengan pengertian bahwa setiap situasi adalah unik, maka untuk tiap situasi dibutuhkan pemimpin yang spesifik dan fleksibel untuk menghadapi situasi yang dahsyat. Faktor keberhasilan seseorang menjadi seorang pemimpin. Moral adalah keadaan jiwa dan emosi seseorang yang mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan tugas dan akan mempengaruhi hasil pelaksanaan tugas perorangan maupun organisasi. Disiplin adalah ketaatan tanpa ragu-ragu dan tulus ikhlas terhadap perintah atau petunjuk atasan serta peraturan yang berlaku. Disiplin yang terbaik adalah disiplin yang didasarkan oleh disiplin pribadi. Jiwa korsa.
Jiwa Korsa adalah loyalitas, kebanggaan, dan antusiasme yang tertanam pada anggota, termasuk pimpinannya, terhadap organisasinya. Dalam suatu organisasi yang mempunyai jiwa Korsa yang tinggi, rasa ketidakpuasan bawahan dapat dipadamkan oleh semangat organisasi. Kecakapan adalah kepandaian melaksanakan tugas dengan hasil yang baik dalam waktu yang singkat dengan menggunakan tenaga dan sarana yang seefisien mungkin serta berlangsung dengan tertib. Itulah presentasi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.